Ini saya akan coba melanjutkan dari tren industri 4.0, di mana saya akan overview mengenai Power Mill 2021. Sekarang sudah versi yang baru di 2021. Mungkin untuk update-nya saya akan buat tersendiri. Di sini saya akan review mulai dari 3 aksis, 5 aksis, robot, dan juga adaptive manufacturing. Oke. Pertama, yang kita buat adalah membuat program untuk 3 aksis. Cukup mudah. Di sini ini adalah mode class. Yang pertama kita bisa definisikan blok, tinggal kita box, transform, calculate, dia otomatis akan mendapatkan bloknya, gitu ya. Cukup cepat. Lalu jika kita buat datum booklet cukup mudah, di posisi mana, ya, center, tengah, dan sebagainya. Lalu juga selanjutnya kita buat tools. Kebetulan saya sudah buat tools ini, sudah ini ya. Judul buatnya juga mudah, kita bisa buat dari berbagai macam tipe tools, misal tip radius ya, cukup mudah, misal handmill radius 32 R3 ya. Tinggal kita pisasi R nya dan sebagainya, seng, lalu holder kita bisa buat atau kita bisa tambahkan dari yang oke, misal holdernya ini kita tambahkan lagi, dan sebagainya. Kita bisa buat sama persis dengan yang ada di mesin nantinya ya. Lalu untuk fit trade kita nanti bisa tambahkan di situ. Lalu selanjutnya yang ketiga kita buat namanya rapid moving, jarak ketinggian aman dari program. Tinggal masuk di toolpad connection, tinggal kita calculate, otomatis dia akan jaga jarak aman ya. Oke, selanjutnya kita buat program. Nah, programnya kita buat model area clearance, tinggal kita oke. Lalu tinggal kita isi parameternya. Untuk demo saja, isi buat tapping. Sebenarnya tampilan ini sama persis dengan maksud saya ini single frame atau single settingan, mulai dari workplane, block, tools, mesin tools, limit, dan sebagainya, cuma satu kesatuan sehingga single form, ya tinggal kita calculate, cukup mudah untuk mengisi parameternya. Oke, baru kita lihat untuk simulasinya ya. Untuk simulasi kita bisa simulasi 3D, sehingga sebelum kita jalankan ke mesin kita bisa lihat untuk hasil simulasinya. Jadi pembuatannya cukup mudah, mulai dari stok, blok, lalu jarak ketinggian aman, kita buat toolpadnya dengan strategi roughing, lalu kita lihat untuk simulasinya. Nah, cukup mudah. Simulasi ini juga dipastikan sama persis dengan yang ada di mesin, jadi ini program roughing, hingga proses di mesin nanti juga akan berjalan sama. Di sini juga kita bisa cek untuk collision, sehingga kita sebagai operator juga akan semakin confident ya, ataupun programmer juga semakin confident. Lalu juga nanti di Power Mill dilengkapi dengan test area clearance. Nanti saya tidak akan jelaskan secara detail karena sebelumnya saya sudah jelaskan basic pembuatan program 3 aksis. Saya hanya preview saja, dimana ada rest roughing, dimana otomatis mendeteksi area yang belum termakan oleh tool sebelumnya dengan referensi program roughing ini. Jadi area-area roughing ini belum semuanya terdeteksi. Kita bisa store, lalu kita bisa masuk. Nah,
Di sini saya hanya jelaskan settingannya saja, di mana settingan REST ini dia akan membaca program roughing sebelumnya, ya. Bisa menggunakan stock model, bisa menggunakan stock roughing, sehingga secara otomatis dia hanya menjangkau area yang belum terjangkau oleh tool roughing sebelumnya dengan tool menggunakan tool yang lebih kecil. Oke, tinggal kita simulasi. Sehingga ini akan bergerak secara efisien, dia akan meng-cutting area-area yang belum termakan oleh tool sebelumnya dengan tool menggunakan tool kecil. Lalu juga di Power Mill itu dilengkapi dengan collision check atau juga dengan di sini kita bisa lihat nanti dengan menggunakan verification, ya. Dengan toolpath verification kita bisa lihat untuk ketinggian aman untuk toolsnya, jadi overhang toolsnya bisa dibuat berapa. Oke, kita bisa lanjutkan. Selanjutnya kita bisa, setelah detailing dapat, kita tinggal masuk ke semi finishing. Di semi finishing saya menggunakan optimize consanjet, di mana untuk bagian dinding consanjet, untuk bagian floor dia akan offset, ya. Seperti ini begini. Kalau dinding dengan consanjet otomatis dia juga akan konstan bitrate dan juga konstan removable chip. Nah, di situ program kita akan semakin bagus hasilnya dan toolnya akan awet. Untuk floor menggunakan 3D offset, dia spiral 3D offset sehingga tidak banyak naik, dan kontak toolnya juga akan terus terhadap benda saja. Untuk finishingnya, semi finishingnya maksudnya. Nanti finishing kita akan gunakan step and silo. Ini tingkatan strategi di atasnya optimize consanjet untuk strategi finishing, karena di dalamnya ada pilihan untuk raster bagian floor atau 3D offset untuk area floor juga. Jadi ada dua pilihan yang kita bisa gunakan. Nanti kita bisa gunakan raster, karena raster untuk area floor itu jauh lebih baik karena dia konstan bitrate dan juga konstan removable chipnya untuk pergerakan toolpath-nya. Lalu juga di Power Mill itu kita bisa lihat calculate-nya cepat dan juga dilengkapi dengan background processing, sehingga calculate-nya bisa di luar tampilan utama Power Mill, gitu ya. Sehingga kita bisa bekerja dengan yang lain. Lalu juga di Power Mill dilengkapi dengan strategi untuk mendeteksi area-area corner saja, sehingga kita bisa lihat hanya mendeteksi area-area corner kita bisa buat programnya, gitu ya. Nah, kita simpan. Lalu saya akan jelaskan strategi untuk finishingnya. Ini adalah strategi finishingnya. Saya menggunakan step and silo. Di sini pengaturan cukup bagus, dimana ada threshold angle, dimana di 10 derajat ke atas dia akan membaca dindingnya. Di sini ada step, saya menggunakan consanjet. Lalu di bawahnya 10 dia akan membaca raster. Jadi pilihannya saya katakan tadi ada raster, ada 3D offset, saya pilih raster, ya. Lalu juga di sini ada overlap, sehingga kita bisa tahu pergerakan. Di sini ada overlap antara pergerakan dinding dan pergerakan floor, ya. Lalu bagian bawah itu kita bisa lihat untuk raster khusus, ya. Ini untuk program. Lalu terpisah antara dinding dan juga floor untuk pengaturan scallop-nya. Oke, sudah, kita tinggal proses finishing, di mana bagian dinding dengan menggunakan consanjet dia konstan dari sumbu Z, jadi pergerakannya konstan dari atas ke bawah. Dia pasti juga pergerakannya feedingnya konstan, loading of removable chipnya konstan, sehingga hasil programnya akan halus dan toolnya akan awet.
Untuk area bawah kita menggunakan raster, di mana kurang dari 10 derajat areanya akan dibaca raster, sehingga raster di sini juga loading objeknya konstan, PD-nya juga konstan, dan hasilnya juga akan bagus. Tuh. Lalu juga di Power Mill dilengkapi dengan corner finishing, sehingga misal area untuk finishing ini menggunakan tool bonus 8, untuk area-area corner yang R-nya kurang dari bonus 8, misal R3, R2 gitu, kita bisa langsung machining di area corner saja dengan menggunakan corner finishing, di mana dia mendeteksi tool sebelumnya, sehingga dia tidak akan berjalan secara efektif untuk cutting di area-area corner saja. Nah, setelah ini saya akan tunjukkan bagaimana sistem di Power Mill bisa menggunakan program untuk area-area corner saja. Lalu di strategi Power Mill ini juga ada untuk mendeteksi area-area flat. Jadi kita bisa lihat, buat program otomatis akan membuat hanya di area-area flat. Kita bisa buat di situ. Misal untuk parting line di atas ini, nanti kita kerjakan dengan tool flat, khusus dengan flat, ya. Ini yang 10 derajat dia akan menggunakan raster, karena 3D object untuk area-area yang terbuka masih membentuk proses ini, membentukkan kayak proses milling, jadi kelihatan. Jadi kalau raster dia benar-benar akan bersih dan tidak ada sisa untuk hasil programnya. Oke, terakhir kita bisa buat program untuk corner finishing, di mana dia akan mendeteksi area-area corner, ya, dengan cara dia akan membaca tool sebelumnya. Jadi ini proses yang sangat efektif karena dia akan membaca tool sebelumnya dengan menggunakan tool yang lebih kecil. Oke. Nah, dia akan meng-cutting area-area yang R-nya misal ini R3, yang proses sebelumnya adalah R4 gitu. Oke, selanjutnya kita bisa gunakan program untuk area flat finishing aja. Sini dia akan mendeteksi area flat untuk kita gunakan automatic slider. Ini tinggal kita lihat untuk simulasinya, sehingga selesai kita tinggal transfer ke mesin untuk kita postkan. Untuk programnya seperti ini. Nah, sebelum kita postkan ke mesin, lebih baik yang pertama kita cek untuk ketinggian jarak ini aman belum programnya, ya.
kita bisa cek dengan menggunakan toolpath verification. Ada dua, yang pertama gojing antara tool yang berwarna insert berwarna kuning ini, kita bisa cek, kita bisa apply dulu. Lalu yang kedua, kita cek dengan collision antara holder dan benda kerja terjadi collision enggak. Nah, kita berikan clearance misal 1 mili untuk holdernya, lalu tinggal kita apply. Terjadi collision di area sini, di sini, lalu tinggal kita oke. Formil akan memberikan rekomendasi. Program yang pertama dia menggunakan langsung finish toolnya, langsung tidak terpotong, tapi toolnya baru dengan overhang baru. Ya, kita bisa lihat di sini overhangnya jadi 60. Jadi toolnya buat baru otomatis, karena yang sebelumnya itu kita bisa lihat ya, ini di sini overhangnya jadi 60 ya. Lalu yang tool yang nomor 2 dia akan tetap cutting tapi masih menyisakan untuk roughing yang kedua, jadi otomatis akan dipotong programnya. Ini sisanya akan dimakan oleh tool baru, yang pertama akan di cutting oleh tool yang lama, overhang lama ya. Tinggal kita pilih yang mana. Saya pilih yang langsung dengan tool yang baru ini, sehingga dia akan berwarna biru untuk posisi semua aman ya. Setelah itu tinggal kita masukkan ke program seperti ini, select semua, create individual NC, lalu tinggal kita postkan. Saya postkan salah satu ya. Tinggal kita wrap, tinggal kita oke, nanti kita dapatkan NC code ya. Untuk settingannya kita ulangi lagi, misal settingan postnya kita tinggal ambil dulu. Itu juga ada setting untuk saya menggunakan misal panuk 4 aksis, saya tinggal break. Ini oke, baru kita lihat untuk NC code-nya ya, seperti ini. Oke, setelah itu kita bisa gunakan setup sheet untuk bisa membuat printout program kerjanya, sehingga secara operator nanti kita bisa lihat di file projectionnya, kita bisa lihat di situ. Sehingga di sini untuk hasil NC code-nya di situ ya. Lalu file penyimpanannya di directory ini. Nanti kita bisa copy lalu masuk ke di sini ada setup sheet, ada project sheet. Nanti kita bisa lihat untuk setup sheet yang akan kita gunakan konsep ya. Ini proses lembar setup sheetnya, lalu gambar posisinya sudah ada. Lalu selanjutnya kita bisa buat program ini menjadi template ya. Misal kita bisa save as atau file, kita bisa save as template object. Misal saya gunakan ini di template ya. Saya simpan menjadi di template KVT-R2 gitu ya. Kita tinggal save, dia akan kita bisa gunakan di program sebelumnya. Oke, kita bisa gunakan misal di sini ada template, saya menggunakan model Enso misal seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah definisi bloknya terlebih dahulu ya. Lalu kalau perlu dengan menggunakan blok, kalau sudah kita tentukan juga rapid move-nya sekalian, baru kita masuk ke file import template object. Nah, di template object ini saya gunakan template dari template KVT-R2 tadi. Dia akan masuk semua program yang ada di sini ya, roughing sampai corner finishing, sehingga di sini kita tinggal gunakan batch process. Ini tinggal kita batch process, sehingga otomatis dia akan terkalkulat sendiri dengan menggunakan template yang dari program yang kita gunakan. Nah, kita bisa lihat hasil programnya mulai dari roughing juga otomatis
saya akan terkalkulat ya ini. Lalu juga retracting ya, dia deteksi area itu, lalu semi finishing, lalu finishing dan corner. Oke, sehingga kita tinggal simulasi post program lalu kita jalankan mesin. Oke, yang lainnya kita bisa saya sharing mengenai high speed machining seperti yang saya katakan di presentasi, di mana kita bisa lihat untuk high efficiency roughing. Yang pertama ada high speed machining itu sendiri dengan feeding yang tinggi, pemakanannya dengan menggunakan oke ya. Ini kita bisa lihat ini untuk program roughing offset. Untuk program sederhana kita bisa lihat di sini pasti kalau tidak menggunakan high speed option dia pergerakannya itu seperti ini ya. Jadi ada ready sebelum membentuk model, artinya dia akan ada pengereman di sisi ini nih. Nah, tinggal kita lihat, kita masuk ke setting, lalu kita copy. Di situ tinggal kita masuk ke high speed, kita pilih Raceland smoothing, tinggal kita calculate. Sebelum mendekati model dia akan langsung melakukan pergerakan lurus terlebih dahulu, jadi smart cutting gitu ya, smart toolpath. Kita bandingkan dengan model yang kedua, jadi cukup berbeda gitu. Ini adalah perbedaan antara program konvensional dengan high speed. Nah, kita bisa lihat mengenai Raceland-nya perbandingan. Nah, kita bisa lihat untuk proses pertama dia akan melakukan proses pemakanan 3D offset dari model gitu ya, sehingga ini akan ada melakukan pengereman. Tapi dengan high speed machining prosesnya akan bergerak lurus terlebih dahulu ya, dia akan melakukan proses lebih lurus sehingga dia proses efisien, feedingnya konstan dan pasti juga akan lebih cepat. Lalu ini program yang sebelumnya ya, yang 3D offset atau yang konvensional. Nah, ini yang high speed machining, kita bisa lihat dia bergerak lurus yang efisien dulu, baru mendekati model dia akan melakukan gerakan 3D offset model begitu ya. Oke, selanjutnya terdapat program untuk trokoidal. Jadi kita bisa lihat untuk area, di area sudut kita bisa gunakan smoothing area, artinya di situ juga akan pertemuan tool di area sudut dia tidak akan terlalu menyudut gitu ya. Di situ akan membebankan tool kontaknya akan semakin besar. Oke, yang lainnya kita bisa gunakan program trochoid machining. Jadi artinya di situ kita tinggal ambil, kita tinggal copy, lalu masuk ke high speed, tinggal kita aktifkan trochoid move untuk high speed, lalu tinggal kita calculate. Ya, di situ untuk area-area sudut dia akan melakukan pergerakan pengulangan seperti vortex. Ya, ini biasanya untuk insert sehingga kontak toolnya itu akan buat sama. Ini sehingga kita bisa lihat untuk videonya. Kita bisa lihat di area sudut dia akan melakukan pengulangan program gitu ya, sehingga prosesnya juga toolnya akan semakin awet ya. Nah, mungkin seperti itu. Lalu juga kita bisa lihat untuk selain hack speed kita juga ada hack feed, di mana program dengan pemakanan 3 kali diameter cutter sehingga prosesnya akan lebih efisien. Kita bisa masuk ke program Vortex. Nah, ini kita juga sudah kembangkan dari tahun ke tahun, ini muncul di 2014.
Jadi kita kembangkan untuk strategi Vortex di mana dia pemakanan full depth 3 kali diameter cutter dengan menjaga engagement angle. Sini toolnya dengan menggunakan tool diameter 12, lalu di sini menggunakan 24, step overnya 2,4. Nah, di sini menggunakan strategi Vortex. Tinggal kita kalkulasi. Jadi di sini strategi dengan menggunakan solid carbide 3 kali diameter cutter dengan menjaga engagement angle sehingga lebih safe 60% proses dari pada proses konvensional. Oke, seperti ini. Lalu tinggal kita lihat untuk simulasinya. Oke, kita bisa sentuhnya terlebih dahulu. Tinggal kita lihat untuk simulasinya. Oke, kita lihat untuk simulasinya. Dia akan melakukan pemakanan full depth dengan mengontrol engagement angle. Dan pasti prosesnya aman karena dia kontak toolnya sama 46 derajat antara bidang lurus dan juga bidang corner. Sehingga machining time-nya juga akan lebih cepat. Kita bisa lihat di situ. Oke, ini untuk proses Vortex. Selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana tadi untuk fit dan juga fit. Sekarang kita bisa masuk ke strategi program di mana bagaimana kita bisa memachining hasil machining yang lebih halus untuk area-area tertentu seperti parametric offset gitu. Contoh, kalau kita mengetahui program mold yang besar seperti ini, area-area tertentu pasti kita butuh sesuatu hasil yang lebih baik. Misal area sini nih. Kalau kita buat program sederhana, pasti juga akan tidak bagus. Cukup kita gunakan dengan strategi atau dengan pattern. Di sini saya sudah siapkan 2 pattern. Ini. Lalu tinggal kita buat untuk program dengan menggunakan parametric offset. Di sini tinggal kita masukkan patternnya, 2 pattern tersebut, lalu tinggal kita kalkulasi. Ya, kita bisa lihat akan melakukan proses offsetting dari model. Oke, selain itu juga misal untuk area yang lain, misal untuk bagian dinding ya, ini area dinding seperti ini, di area sini kita juga bisa buat program dengan parametric offset. Tinggal kita tentukan untuk pattern atas dan juga pattern bawah, tinggal kita kalkulasi. Nah, sehingga kalau kita lihat untuk simulasinya dia akan berjalan konstan. Jadi kalau kita lihat, nah ini konstan ya, bagus hasilnya. Dia bergeraknya juga akan konstan. Oke. Selanjutnya saya akan perkenalkan mengenai limb axis. Ini sebelum masuk ke limb axis, saya gunakan preview dulu mengenai adaptive manufacturing yang juga sudah support di Power Mill. Jadi kita bisa lihat ini strateginya untuk adaptive manufacturing dan net wrap, surface coating ya,
beberapa strategi toolpad yang kita bisa gunakan. Contoh di sini kita gunakan di visual construction beberapa layar untuk penggunaannya kita bisa isikan, lalu tinggal kita lihat untuk simulationnya. Nah, simulationnya kita bisa lihat untuk di visualization view layer, ini per layer, sehingga perbedaannya adalah benda ini dia akan yang dibuat materialnya, jadi dia akan membuat di per layer dari benda 3D kita. Lalu view depositnya kita juga bisa lihat di sini, kita bisa ambil toolpadnya, tinggal kita play. Itu proses untuk adaptive manufacturing, terutama misal untuk misal yang ini untuk penambahan yang untuk bidang lurus gitu ya. Kira-kira itu untuk adaptive manufacturing, dan juga bisa untuk program surface coating misalnya di surface coating kita bisa lihat di strateginya dengan menggunakan adaptive, kita bisa gunakan surface coating ya. Kita bisa buka seperti ini atau kita bisa ambil. Nah, dia hanya membutuhkan untuk subsurface-nya, sub ininya, lalu programnya mau apa, raster misalnya ya, lalu strateginya tinggal kita isi, calculate, lalu tinggal oke. Nah, untuk simulasinya kita tinggal masuk ke view deposit, lalu kita bisa jalankan yang utama seperti ini. Untuk adaptive prosesnya pemakanan layer per layer, lalu selanjutnya untuk area raster, untuk area misalnya untuk blade nya gitu ya, raster multi. Oke, atau yang lain, misal emboss ataupun yang lain. Oke, selanjutnya bisa juga untuk surface coating, picture construction, dan lain sebagainya. Nah, saya akan preview mengenai 5 axis positioning sebelum masuk ke simultan. Jadi 5 axis terbagi menjadi 2 program. Yang pertama program untuk positioning, dan yang kedua untuk simultan. Nah, positioning ini cukup kita gunakan saja program untuk dengan workplane yang terpisah. Caranya cukup gampang, kita buat workplane, lalu dari workplane tersebut kita bisa edit ya, workplane editor. Misal saya ingin mengerjakan pekerjaan samping, kita tinggal ambil untuk rotate atau swap aksisnya. Misal Z-nya ke sini, X-nya ke sana. Jadi arahnya saja yang kita gunakan. Tinggal kita oke, kita tinggal masukkan ke Z satu atau Z yang dua. Ya, seperti ini. Kita langsung preview saja untuk programnya. Tinggal kita ambil, saya gunakan simulasi rotate table, dan saya akan gunakan simulasi dengan menggunakan mesin. Ini mesin tulisnya menggunakan Hermle ya, seperti ini. Lalu untuk holdernya juga kita bisa tambahkan extension ini. Baru kita bisa lakukan simulasi. Misal untuk wrapping yang pertama, oke, ataupun kita bisa gunakan wrapping dengan mesin kontrol ya, tool position, misal di set kedua gitu ya. Nanti akan melakukan cutting di samping positioning di sini dengan A90. Tinggal kita ambil untuk simulation, lalu tinggal kita play. Ya, seperti ini. Lalu untuk set yang kedua tinggal kita simulasi.
Sehingga di sini simulasinya kita bisa lihat secara real time atau dengan sama persis dengan program yang ada di mesin nantinya, ya seperti itu. Lalu kita bisa masuk ke mode no image, ya tutup. Lalu kita juga bisa gunakan untuk program surface projection, ya. Misalnya seperti ini. Untuk setting mesinnya saya nonaktifkan terlebih dahulu. Ini kita bisa gunakan referensi untuk program surface projection, ya, surface projection tinggal kita ambil untuk finishing. Nah, finishing ini kita bisa gunakan dengan menggunakan simultan. Seperti ini. Oke, itu preview saja untuk kita jelaskan 5 axis positioning dan simultan, termasuk untuk area drilling juga sama. Misal seperti ini, secara otomatis kita bisa buat untuk area drilling ini, ya. Ini kita tinggal calculate, lalu tinggal kita simulation. Ini untuk penentuan simulasinya bisa secara aktual, kita bisa gunakan Boolean secara simulasi. Nah, kita kanan simulation, tinggal kita termasuk untuk area top. Lalu juga untuk program SWOF simulasi, ya, tinggal kita simulasi seperti itu. Lalu untuk SWOF dengan tool taper juga sama. Kita bisa lihat untuk programnya di sini saya langsung gunakan tool taper sehingga untuk scallop-nya jadi lebih besar. Jadi proses machiningnya juga akan lebih bagus di situ. Tinggal kita calculate. Tinggal kita lihat simulate from start, tinggal kita play. Dan itu juga ada surface finishing untuk area bed, gitu ya. Nah, seperti ini. Misal kita bisa lihat untuk setting. Ya, tinggal kita lihat untuk previewnya seperti ini. Untuk area-area surface yang kita bisa machining, lalu tinggal kita calculate. Jadi cukup mudah, dia juga akan menghindar dari tempat yang lain, gitu ya. Nah, kita bisa lihat untuk simulasinya. Jadi cukup mudah. Lalu juga ada impeller dan juga bliss machining strategy di situ. Jadi misal kita bisa lihat untuk programnya mulai dari area clearance, roughing, lalu hub finishing, lalu blade. Misal untuk area clearance kita bisa simulasi dan sebagainya di situ. Nah, kita bisa lihat dengan cutting, dengan 5 aksis proses roughing, gitu.
dengan place impeller ya. Oke, ada hub finish. Kita bisa gunakan dengan shading rainbow untuk bagian hubnya. Lalu juga nanti akan ada yang area blade-nya sendiri. Ada dinding seperti ini. Oke, setelah selesai kita bisa masuk misal ke port machining. Untuk program port sini, port area clearance. Kita bisa lihat untuk simulasi friction dengan rainbow. Tinggal play. Dia menggunakan tool lollipop dari atas dan juga dari bawah. Lalu spiral, lalu plunging, gerakan plunging dan sebagainya di situ. Jadi cukup mudah dalam penggunaan strategi port engine gitu ya. Oke. Selain untuk port engine atau automatic collision, kalau kita lihat dari sisi samping, untuk program finishing, misal kita gunakan no collision, jadi 3 aksis biasa, kita bisa lihat untuk simulasinya. Nah, atau kita bisa ini seperti ini kan dia terjadi collision. Nah, di Power Mill kita bisa gunakan automatic collision dengan tinggal menambahkan tool axis collision avoid. Nah, di situ tinggal kita klik aja ini, lalu tinggal kita calculate, sehingga begitu kita simulasi nanti akan menghindar. Sehingga tool overhangnya juga semakin aman, lalu juga prosesnya semakin bagus. Oke, selanjutnya yang terakhir ada probing, dimana Power Mill juga sekarang include untuk probing inspection. Yang pertama pasti kita harus tentukan bloknya terlebih dahulu, lalu juga toolsnya tinggal kita ambil untuk inspection. Di situ tinggal kita isi, lalu stemnya, diameternya, lalu probe bodinya,
ya, dan sebagainya. Saya sudah siapkan di sini toolsnya, ini sangat besar sekali projectnya. Yang kedua, kita tentukan poinnya kita tentukan dengan menggunakan pattern. Kita tinggal klik pattern. Nah, di situ kita tinggal ambil untuk curve editor untuk patternnya. Misal saya ambil poin di ini dan sini gitu ya, tinggal kita oke. Lalu tinggal kita masuk ke program. Di sini ada namanya grouping ya, surface inspection. Tinggal kita isi approach, search, retract gitu ya. Lalu kita tinggal masukkan poinnya dan juga toolsnya yang utama. Kalau sudah, tinggal kita calculate sehingga kita tanggal dapatkan programnya. Oke, tinggal kita simulasi. Oke. Lalu juga ada untuk project yang lainnya, misal untuk area dinding seperti ini dengan kurva juga bisa. Ini saya sudah buatkan pattern, misal dengan menggunakan seperti ini pattern. Tinggal kita simulasi, lalu tinggal kita. Oke, selain itu juga bagian edge. Nah, ini kita bisa milih terlebih dahulu, lalu nanti kita bisa plot. Misal milih baru kita lakukan grouping. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.